جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur, kita diberikan gretek hati untuk bisa melangkahkan kaki di masjid yang mulia dengan niat kita i'tikaf, kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal-amal ibadah kita, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita masih tentang perempuan yang masih menjalani iddah, baik iddah cerai waktu hidup atau iddah cerai wafat. Ada kewajiban terhadap seorang suami ketika istrinya menjalani iddah. Kewajiban yang pertama yaitu as-sukna, diberikan tempat tinggal. Jadi bila bini ini menjalani iddah, maka wajib bagi suami itu menyiapkan tempat tinggal. Nah, jangan ketika ditalak istri tadi ini bulik ke rumah kuitannya, karena kewajiban bagi suami menyiapkan tempat tinggal selama bini ini menjalani iddah. Dalam masalah tempat tinggal ini pun secara umum, baik iddahnya itu iddah perempuan yang tertalak raj'i ataupun iddah perempuan yang tertalak bain ataupun iddah perempuan yang suaminya itu wafat. Nah, jadi 3. Bila bininya itu talak raj'i 1, 2, suami wajib menyiapkan tempat tinggal sekalipun dengan disewakan. Jadi rumahnya itu rumah sewaan, ada apa-apa. Yang kedua, binian itu sudah ditalak 3 oleh suaminya, kewajiban itu harus ada tempat tinggal selama masih menjalani iddah. Nah, tapi yang 2 macam ini, kewajiban bagi suami menyiapkan tempat tinggal itu apabila istrinya itu tidak nusyus, tidak durhaka. Bila bininya itu durhaka lawan suaminya, kemudian suami kedatangan lagi tentang kedurhakaan bini tadi,
lalu ditalaknya bini. Nah, maka ketika ditalak bini karena durhaka si bini tadi, tidak ada kewajiban bagi suami untuk menyiapkan tempat tinggal. Intinya ada suami ini mentalak bini karena ada cinta lagi. Ada suami mentalak bini karena bini ini berbuat salah. Nah, tapi dipilah. Apabila karena masalah tidak ada kecintaan lagi, berarti ada menyiapkan tempat tinggal. Tapi kalau sudah ada perempuan itu salah, dianggap nusus durhaka kepada suami, umpama ada maasi lawan nasihat suami, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menyiapkan tempat tinggal. Nah, sedangkan iddah wafat lah, dua laki bini ini bagus saja, artinya kada bakal lahir, kada ada cekcok. Tapi karena suami ini meninggal dunia, maka mau tidak mau si istri itu ada menjalani iddah 4 bulan 10 hari. Maka kewajiban bagi ahli waris ataupun bagi kita mintuha itu menyiapkan tempat tinggal untuk menantu. Kemudian yang kedua, dalam masalah kewajiban nafkah, fala tajibu fi iddatil wafat mutlaqan walau kana hamilan bil ijma' liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil hamil al mutawaffa anha zawjuha nafaqatun. Dalam masalah nafkah, kalau perempuan yang kena iddah wafat suami, secara mutlak apakah dia itu hamil atau tidak hamil, laki meninggal, bini ini hamil atau tidak hamil, tidak ada kewajiban bagi ahli waris ataupun mertuanya untuk menafkahi minantunya. Berlandaskan dari dalil Rasulullah SAW, tidak ada bagi perempuan yang hamil mati suami ini kewajiban nafkah bagi ahli waris ataupun bagi mertuanya. Ini khusus dalam masalah perempuan yang iddah wafat. Adapun perempuan yang kena iddah talak raj'i, nah, talak raj'i, ditalak suaminya talak 1 ataupun talak 2, tajibu mutlaqan hailan aw hamilan sairul mu'an minan nafaqah wal kiswah wa sairi huquqiz zaujiyah. Bini yang ditalak laki 1 ataupun 2, baik ditalaknya dalam keadaan perutnya kosong dari janin ataupun hamil, kewajiban bagi suami ini menafkahi, menafkahi seluruh keperluan istrinya. Berapa dalam sehari itu keperluan untuk makannya, kemudian pakaiannya sama. Ketika ditalak bini tadi waktu bulan Sya'ban, kemudian Ramadan, ada Syawalnya, biasa kan orang nukar baju. Nah, itu kewajiban bagi suami yang mentalak istrinya, harus ada menukarkan bini ini pakaian hari raya. Kemudian zakat fitrah pun sama. Zakat fitrah pun sama. Binian yang ditalak raj'i ini, persyaratan kewajiban untuk dinafkahi keperluan hidupnya dan pakaiannya apabila si istri ini ditalaknya itu bukan karena nusus, bukan karena ingin durhaka lawan laki, tapi hanya si laki ini kada senang benar, kada cinta lagi lawan bininya.
Tapi memang kebanyakannya ditalak si bini tadi karena ada cekcok. Nah, tapi cekcoknya ini masalahnya itu masalah apa? Nah, itu. Bilanya permasalahan masalah umum yang tidak ada berkaitan dengan kewajiban lawan suami, maka di situ kewajiban suami itu harus ada menafkahi. Tapi bilanya cekcoknya dalam masalah ini ada maasi lawan pandiran suami, nang itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami, ada maasi lalu ditalak oleh suami, khususnya itu tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi. Wa tastamirun nafaqah ila inqidha'il iddah. Kewajiban terus-menerus menafkahi istri itu sampai habis iddah. Nah, bila yang perempuan hamil habis iddahnya melahirkan. Bila yang perempuan yang ditalak raj'i tadi, inya kada hamil berarti 3 kali suci. Kalau ini masih haid suci. Tapi kalau misalnya yang ditalaknya ini misalnya nini yang menopos, berarti 3 bulan kewajiban bagi kai tadi untuk menafkahi nini tadi. Nah itu. Kemudian watajibu lil ba'in in kana hamilan. Bisababil hamli ala sahih li'annaha muqaddaratun wa la tasqutu bimudhiyiz zaman walau kanatin nafaqatu lil hamli lam yakun kadzalika wal ma'na fihi annaha masyghulatun bimaihi. Adapun perempuan yang tertalak bain, kalau di atas tadi tertalak bain ada kewajiban untuk tempat kediaman. Ini tertalak bain, talak 3, tapi biniannya hamil. Ditalak suami, talak 3. Tabalujur biniannya hamil. Maka di sampingnya ini ada kewajiban untuk menyiapkan tempat tinggal, ada kewajiban yang kedua, yaitu memberikan nafkah kehidupannya selama habis iddah, yaitu sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, bila ada suami mencerai bini, selain daripada yang sudah kita sebutkan ini, ternyata ada anak ini masih halus, itu tetap kewajiban bagi suami mengongkosi si anak tadi, sekalipun anak tadinya memilih untuk umpat lawan kuitannya. Umpama anak umur 5 tahun, umur 10 tahun, umur 15 tahun, yang inya belum bisa begawi apa-apa, belum bisa mandiri, dan ia ada sekolah, itu kewajibannya tetaplah dibebankan kepada seorang suami tadi, sekalipun inya itu berpisah lawan bininya. Tapi kebanyakan saat sekarang, kalau sudah berpisahan, anak tadi umpat lawan mamanya, si laki ini tahu menahu terus itu. Padahal itu merupakan kewajiban. Oke lah kalau nang bini yang dicerainya tadi kada ada lagi dalam masalah kewajiban nafkah, tapi ada kewajiban untuk mengongkosi anak sekolah, kewajiban untuk mengongkosi anak dalam masalah kehidupannya. Wala yajuzu lil mabtutati walal mutawaffa anha zawjuha an takhruja minal manzil li ghairi hajatin. Kalau di atas tadi sudah kita sebutkan
kewajiban bagi suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istrinya, menyiapkan nafkah bagi istrinya, maka bagi istri itu tidak ada dibolehkan untuk keluar rumah dengan bebas tanpa ada hajat keperluan. Nah, tanpa ada hajat keperluan. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau bini yang iddah wafat, seandainya inya itu mau tidak mau harus ada keluar rumah karena ada hajat, inya itu kada boleh untuk berhias diri bagi perempuan yang iddah wafat suami. Tapi beda dengan perempuan yang tertalak raj'i, satu ataupun dua, apabila keluar rumah, inya boleh untuk menghiasi dirinya dengan beginco kah, dengan bermake up dan sebagainya. Apa tujuan inya? Tujuan inya agar supaya ketika di hadapan suami inya melihat dalam keadaan menyesal untuk mentalak bininya. Jadi supaya begulikan pulang. Bila bini tadi ditalak satu ataupun dua, ada kesunahan untuk menghiasi dirinya ketika keluar rumah dengan tujuan supaya suami itu menyesal dan memiliki atau rujuk kepada istrinya tadi. Tapi bila sudah binian yang tertalak, binian yang iddah wafat, kematian suami 4 bulan 10 hari, itu diharamkan ia menghiasi dirinya selama 4 bulan 10 hari. Wa an Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa saf'aul khaddain fil jannah kahatain wa asyara bi usbu'aihi al wusta was sababah. Qalu ya Rasulullah wa ma saf'aul khaddain? Qala imra'atun tuwfiya zawjuha faqa'adat ala iyaliha. Kata Nabi kita, aku bersama perempuan saf'aul khaddain di dalam surga kahatain seperti ini. Nah, aku dengan perempuan saf'aul khaddain di dalam surga seperti ini. Nah, Nabi mengisyaratkan dengan 2 jari sidin, tengah lawan jari telunjuk. Lalu ditanya sahabat, apa yang disebut dengan saf'aul khaddain wahai Rasulullah? Lalu kata beliau, imra'atun tuwfiya zawjuha faqa'adat ala iyaliha. Seorang perempuan yang wafat suaminya, dan dia tidak mau kawin lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ia memfokuskan diri dalam masalah mendidik anaknya, menafkahi anaknya. Dan ada kekhawatiran amunya kawin lagi, itu bisa memfokuskan diri untuk mendidik anak, atau khawatir anak ini akan terlantar hidupnya, atau khawatir anak ini boleh jadi kada terurus. Nah itu. Nah maka orang yang menahan dirinya daripada kawin, perempuan tadi, ini lawan Nabi kita di dalam surga mengka ini. Nah berarti dekatnya lawan Rasulullah tuh. Nah itu kalaunya tujuannya ini. Tapi kalau misalnya biniannya kan apa jadi kena kawin ya, nah, belum ada hendaknya, nah berarti lain lagi kisahnya. Lain lagi kisahnya karena kalau dimasukkan ke dalam hadis Nabi ini, nah, tapi kalau yang tujuannya misalnya yang ini, banyak orang berdatang melamar ini tapi ada kekhawatiran kalau kada urus anak, kalau kada awak didik dan sebagainya, maka ini dapat keistimewaan dekat dengan Rasulullah di dalam surga. Wa su'ilal Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu amman tazawwajat azwajan
liman takun lahu minhum fil akhirah fa ajaba radhiyallahu anhu biqaulihi akhrajat Tabrani ila akhir wa qala sallallahu alaihi wasallam innaha tukhayyaru fatakhtaru ahsanuhum khuluqa fataqulu ya rab inna hadza kana ahsanuhum khuluqan fi darid dunya fazawwijni. Pernah ditanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang seorang perempuan selama hidupnya ini pernah kawin dengan 2 orang suami atau 3 orang suami dan sampai seterusnya. Nah, umpama bini ini kematian suami, berarti menjalani iddah 4 bulan 10 hari. Sudah habis menjalani iddah, lalu ada orang berdatang, lalu diterimanya kawin. Berarti ini laki kedua. Nah, kemudian sekalinya 3 tahun kemudian meninggal pula laki kedua tadi, menjalani iddah pulang 4 bulan 10 hari. Sekalinya imbas sudah habis iddah, ada pula orang berdatang kawin pulang, berarti 3 di sini. Nah, meninggal pulang, menjalani iddah, datang pulang melamar orang, berarti 4-nya. Nah, 4. Ini taswir gambaran yang pertama. Atau yang kedua, binian ini selama hidupnya ini pernah kawin 3 lakian. Yang pertama, kemudian karena ada beberapa masalah lalu ada perceraian, menjalani iddah, kemudian kawin lagi dengan laki-laki lain, berarti 2 laki-laki sudah. Kemudian ada permasalahan cekcok, kemudian ada perceraian, menjalani iddah, kemudian kawin, berarti 3. Lalu Imam Ibnu Hajar ditanya, bila binian itu masuk surga, binian itu masuk surga, ternyata laki-laki yang dikawininya selama hidup di dunia, misalnya 3 orangnya, ternyata masuk surga juga ketiganya. Lalu perempuan itu kepada siapa? Nah, di akhirat tuh bersama suami pertama kah? Suami kedua kah? Suami ketiga kah? Nah, amunnya lelakian ini kan kadosa ditanya. Amunnya lelakian ini masuk surga, ya ada bidadari sudah. Bidadari sudah ada. Bilanya misalnya lakiannya masuk surga, biniannya masuk surga, maka perempuan yang paling cantik itu adalah memang istrinya yang di dunia, dan bidadari itu kalah dapatnya bini kita. Amunya bini kita masuk surga. Nah itu. Nah yang jadi masalahnya ini biniannya ini masuk surga, lakiannya selama hidup itu kawin 3 orang laki-laki, masuk surga ketiganya. Lalu kepada siapa perempuan itu bersama di dalam surga? Apakah ketiganya? Atau yang mana? Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innaha tukhayyaru fatakhtaru ahsanuhum khuluqa. Dia akan bisa memilih terhadap suami yang mana yang bagus akhlaknya di antara yang 3 itu, maka akan bersama suami yang paling bagus akhlaknya. Nah, lalu disebutkan di sini wala yu'aridu dzalika ma akhrajahu Ibnu Sa'din an Abi Darda radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al mar'atu li akhiri azwajiha fil akhirah. Dan tidak bertolak belakang, tidak ada kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Kalau satu hadis yang pertama tadi mengatakan perempuan itu
ketika di dalam surga dia akan bersama suami yang paling bagus perangainya di antara 3 orang suami tadi yang pernah dia jalani hidup selama di dunia. Tapi ada satu hadis ini menyatakan bahwa perempuan itu nanti di surga bersama suami yang terakhir. Nah, bersama suami yang terakhir. Kebanyakan yang kita dengar lah, binian itu ketika dalam surga lawan siapa? Lah, kalau kawin dua suami di dalam hidupnya sepanjang hidupnya, nah maka di situ kebanyakan kita menganggap lah, dia akan bersama kepada suami yang terakhir. Nah ternyata di sini bisa dicarikan titik temunya antara 2 hadis tadi. Hadis yang pertama, siapa yang paling baik perangainya akan bersama dirinya. Kemudian hadis yang kedua, siapa suami yang terakhir akan bersama dirinya. Dicari titik temunya, yaitu barangkali ketika perempuan itu fi man matat fi ismatihi aw mata anha wa lam tatazawwaj ba'dahu, yaitu lakinya itu berdahulu meninggal dunia. Nah, lakinya berdahulu meninggal dunia. Nah, kemudian perempuan ini kada kawin lagi. Nah, kalau perempuan ini kada kawin lagi, berarti ini selama hidup di dunia hanya satu suami aja. Nah, maka bisa kita ini menghubungkan perempuan ini masuk di dalam hadis yang kedua, yaitu perempuan ini bersama dengan laki-laki yang terakhir selama di dunia. Nah, atau yang berikutnya, perempuan ini berdahulu meninggal dunia ketimbang suaminya. Binian berdahulu mati, suaminya masih hidup. Ketika masuk surga, maka perempuan ini pasti yang bersama suaminya yang pertama dalam hidupnya dan yang terakhir pula ketika dia di akhirat. Nah, kemudian kita membahas tentang masalah ihdat. Nah, ihdat. Apa yang disebut dengan ihdat? Ihdat ini bila bini kematian suami, maka bini ini ada kewajiban yaitu ihdat. Nah, ihdat. Apa yang disebut dengan ihdat? Ihdat itu yang pertama, dia tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajat. Satu, kecuali ada hajat. Contoh hajat apa? Keperluan hidupnya selama 4 bulan 10 hari ininya kayak apa, hendak makan, mau kada mau harus keluar rumah begawi, mau kada mau harus ada berdagang, atau misalnya orang ini PNS begawi kantoran, mau kada mau harus keluar rumah kantor. Itu yang pertama. Kalau tidak ada alasan tertentu, perempuan itu selama 4 bulan 10 hari itu ada kewajiban harus di rumah aja. Satu. Nah. Kemudian yang kedua, tarkut tazayyun fil malbus. Selama 4 bulan 10 hari dia tidak boleh berpakaian yang indah selama 4 bulan 10 hari. Memang syariat Islam itu ya. Ini berpakaian itu pakaian yang biasa-biasa aja. Jangan sampai berpakaian yang membuat laki-laki itu tertuju mata
pandangannya kepada perempuan itu, dan hati laki-laki ini ada keinginan untuk menikahi perempuan itu. Itu selama 4 bulan 10 hari. Dan memakai pakaiannya ini jangan sampai pakaian yang kita mencolok. Pakaian yang mencolok, contohnya misalnya pakaian yang berwantik, seperti misalnya warna merah, itu kan mencolok tuh. Warna kuning mencolok. Tapi kalau warna putih itu biasa. Warna hitam itu biasa. Warna biru kelam itu biasa. Kemudian yang ketiga, tarkut tahalli. Selama dia menjalani iddah 4 bulan 10 hari, jangan ada menghiasi badannya dengan perhiasan. Umpama bini nih, lah kematian suami. Inya boleh keluar rumah apabila ada hajat. Kalau misalnya inya hendak tolak undangan, pengantinan, itu bukan termasuk hajat tuh. Kalau hari ini meninggal suami, sekalinya seminggu kemudian ini tolak pengantin, tolak undangan. Dan ketika tolak undangan, sakanya begincu, make up, bermaskara misalnya. Nah ini dua nih, yang pertama keluar tanpa ada hajat. Yang kedua, menghiasi badannya dengan kecantikan, dengan make upnya, gincunya, dan sebagainya. Sakanya keluar rumah pulang, emas pula, tambahnya lagi di situ. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ihdat. Kemudian yang berikutnya, tarkul bukhur, menjauhi wewangian. Apabila ingin tidak mau keluar rumah, jangan sampai ada berminyak harum. Nah, jangan sampai berminyak harum. Nah, kemudian yang kelima tadi, yaitu jangan sampai ada menghiasi wajahnya. Tapi yang kebanyakan yang kita lihat, bilanya laki meninggal dunia, biasanya bini tadinya umpat ke pemakaman, Padahal kalau dilihat, ziarah itu hukumnya sunat. Ziarah hukumnya sunat. Makanya kalau kita lihat guru-guru yang di Martapura, bilanya guru ini meninggal dunia, lalu si bini guru ini menahan diri kada umpat ke pemakaman, menahan diri daripada menziarahi makam laki sidin lah. Bila sudah habis 4 bulan 10 hari, hanya residin menziarahi laki sidin. Nah, karena apa? Karena keluar rumah itu harus ada hajat, yang hajat ini memang di situ dianjurkan oleh syariat. Mau kada mau harus keluar rumah, umpamanya karena banjir, karena kebakaran, karena gempa, atau karena untuk melanjutkan hidupnya. Seandainya ada orang dari pihak keluarga, pian selama 4 bulan 10 hari tanang aja, pian kami beri makan nih. Selama 4 bulan 10 hari pian tanang aja, kada usah keluar rumah karena makanan sudah cukup. Nah, makanya kada boleh keluar rumah di situ. Untuk menandakan bahwa ini lah at-tafajju bimautiz zauj, adanya kesedihan dengan kematian suami, dan itu diwajibkan di situ. Nah, lalu ada kesunahan bagi seorang perempuan apabila ada tetangga yang meninggal dunia,
ini tetangga. Nah, tetangga yang meninggal dunia, kesunahan bagi perempuan ini tidak berhias dirinya dan tidak memakai pakaian yang mencolok warnanya, itu hukumnya sunnah. Nah, sebagai tanda dalam mengucapkan bela sungkawanya. Akan tetapi dalam masalah permasalahan ini, di situ pun ada khilaf perbedaan ulama. Nah, perbedaan ulama. Kenapa? Karena di antara sebagian ulama dalam masalah ihdat kesunahan bagi perempuan yang tidak memakai pakaian yang mencolok warnanya ataupun tidak berhias dirinya, mukanya dari make up dan sebagainya, itu apabila yang meninggal ini dari pihak keluarga. Nah, dari pihak keluarga. Nah, jadi ada satu pendapat, binian ini sunat kada make up, sunat tidak menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian apa kita perhiasan, sunat memakai pakaian yang tidak mencolok warnanya apabila ada seorang laki-laki yang meninggal dunia tabalujur itu keluarganya, keluarganya itu sunat. Arti sunat itu bilanya digawe berpahala, bilanya ditinggalkan kada berdosa. Nah, tapi ada sebagian ulama mengatakan secara umum lah, apakah itu yang meninggal adalah keluarganya ataupun yang meninggal adalah tetangganya, maka bagi perempuan itu sebagai hak bertetangga, ini di situ sunnat ihdar, sunnat tidak bermake up selama 3 hari. Nah, selama 3 hari, bukan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tadi ada kewajiban bagi perempuan yang kematian suami. Ini sunnat lagi perempuan, hanya 3 hari. Jadi situ karena hak bertetangga. Nah, itu. Dan ini banyak yang kita kurang mengetahui. Nah, ini umpama ada tetangga kita sebelah rumah, lakinya itu meninggal dunia, ya. Maka sunat bagi bini kita karena tetangga, nah, ketika keluar rumah dalam jangka 3 hari, kada usah bermake up, kada usah begincu. Kemudian dari segi pakaiannya, nah, yang biasa-biasa aja, jangan sampai pakaian yang mencolok. Kemudian yang ketiga, nah, bini kita suruh jangan sampai ada berpakaian perhiasan selama 3 hari aja. Nah, 3 hari. Itu dalam masalah ihdat. Nah, kemudian terkait dalam masalah yang keempat tadi, perempuan yang beihdat 4 bulan 10 hari itu ada kewajiban inya tidak memakai wangi-wangian. Nah, selama 4 bulan 10 hari. Tapi tidak mengapa, boleh-boleh aja kalau inya itu mandi, misalnya pakai sabun. Kan apa-apa? Karena sabun ini tujuannya bukan untuk mewangi-wangikan dirinya, yang tujuannya untuk mengundang adanya seseorang supaya menginginkan inya, ada. Tapi tujuannya untuk menghilangkan daki, menghilangkan bau yang ada di awaknya. Itu pun hanya sabun biasa aja. Itu boleh di situ. Kalau jangan sampai kita beranggapan bahwa perempuan yang beihdat 4 bulan 10 hari itu karena ada larangan menjauhi wangi-wangian, 4 bulan 10 hari itu mandi kan bersabun-sabunan. Jangan, tetap aja bersabun situ. Tetap aja bersabun. Kemudian wa jawazu tamzib bi ghusli ra'sin, boleh aja bersampo. Boleh di situ. Karena kurang mencolok di situ, biasa-biasa aja. Wa qalmi azfarin, kemudian memotong kuku. Boleh. Karena tujuannya bukan untuk menghiasi diri, untuk membersihi. Bukan menghias, membersihi. Masa 4 bulan 10 hari ini
Lah kada potong-potong kuku, kita aja setengah bulan panjang, apalagi 4 bulan. Kadang-kadang orang misalnya di ibu jari itu nah panjang kalau kuku pak, nah itu kira-kira tuh berapa bulan Bang Sidin tuh ada motong kuku nang di ibu jari panjang seini ya. Nah, itu bisa boleh jadi sebulan, 2 bulan, ataupun tiga bulan. Namanya sampai 4 bulan 10 hari panjang, jadi hantu Sidin namanya. Kemudian wa istihdadin, boleh pula bagi perempuan yang menjalani iddah 4 bulan 10 hari ini istihdad. Apa istihdad itu? Istihdad ini yaitu kita mencukur bulu ari-ari. Mencukur bulu ari-ari. Kita apabila dalam jangka 40 hari kada kita cukur lebih daripada 40 hari, kita biarkan, itu makruh. Makruh. Nah, jadi 40 hari, nah, bila kita biarkan lebih dari itu makruh. Apalagi 4 bulan. 40 hari aja lebih dari itu makruh kita sudah. Kada kita cukur. Kemudian wanat fi sya'ri ibtin, boleh pula untuk melarap bulu ketiak, baik melarap ataupun mencabut, nah, itu boleh. Wa izalati wasakhin, ataupun menghilangkan kotoran daki, itu boleh selama 4 bulan 10 hari. Karena tujuannya itu bukan untuk menghiasi diri, tapi untuk membersihkan diri. Nah, kemudian nanti kita membahas tentang mut'ah. Nah, memang ada perbedaan mut'ah menurut Syiah, mut'ah yang dianjurkan menurut agama. Nah, tapi secara kesimpulannya, bila mut'ah menurut Syiah itu kawin kontrak. Nah, hukum kawin kontrak bagi kita Ahlus Sunnah itu tidak dibolehkan. Ada dibolehkan? Kalau kita misalnya madam kemana? Madam ke Malaysia berapa tahun? 2 tahun ya. Lalu kita di situ ada perjanjian, ulun terima menikahi si fulanah binti fulanah, dengan maharnya 300.000 rupiah atau berapa ringgit di situ, dalam jangka 2 tahun. Berarti itu nikah kontrak, itu kada boleh tuh nikah kontrak tuh. Tapi menurut Syiah boleh di situ. Tapi bagi kita kada boleh. Nah, sedangkan mut'ah yang di dalam fikih ini, bila istri itu ditalak oleh suaminya, maka ada pemberian tanda kasih sayang suami kepada istrinya itu, entah itu 1 juta, 10 juta dan sebagainya, itu disebut dengan pemberian kasih sayang. Namanya mut'ah juga. Nah, jadi mut'ah bahasa fikih tidak sama dengan mut'ah nikah kontrak Syiah. Kada sama. Ya wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal Suratul Ladzina amin. Min Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min 'ainin la tarma, min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.